Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai belajar kita berdoa dulu ya. Siapa KM-nya? Pimpin dulu berdoa. Kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Akidah Budaya Takmir Alifia. Nah ini itu pelajaran PAI kan ya. Materinya itu tentang pergaulan bebas. Sebelumnya kemarin udah hadir kan ya, makanya ada kegiatan perjalanan. Jadi belum dijelaskan tentang pergaulan bebas. Sebelum masuk ke pelajaran, menurut kalian pertemanan itu berpengaruh nggak? Berpengaruh. Pengaruhnya besar atau kecil? Besar. Kenapa besar? Yang bisa menjawab? Kenapa? Berpengaruh besar. Jadi kalau misalnya kita di keluarga kita akan mengarahkan kita kepada hal apa? Hal baik. Berbeda ya dengan teman. Ya, ada yang mengarahkan kepada yang buruk, ada yang mengarahkan kepada yang baik. Makanya harus memilih atau kita bisa melihat mana yang mengajak kepada kebaikan, mana yang mengajak kepada kejahatan. Makanya pengaruh teman itu terhadap kehidupan kita, baik buruknya itu sangat berpengaruh. Coba kalau misalnya ada tempat ya, di tempat itu ada papan dilarang mendekat. Artinya apa? Kita tidak boleh mendekat apalagi masuk kan? Apalagi masuk. Tapi nah, sama seperti sekarang yang akan dibahas ya. Pada ayat surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas. Ada yang tahu ayatnya? Coba bacakan. Ya, artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Coba baca dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan sudah dibacakan ya, artinya itu janganlah walan taqrabu, janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisha, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, wasa'a sabila dan jalan terburuk. Seperti tadi ya, ada papan aja, jangan dilarang mendekat, otomatis dilarang masuk. Dalam Al-Quran ini juga dijelaskan awalnya wala taqrabu, janganlah mendekat. Apa masih melakukan? Kenapa ini menjadi ayat larangan larangan pergaulan bebas? Berarti jalan untuk pergaulan bebas itu pertamanya mendekati dulu zina.
masih dilarang gitu. Kenapa disebut fahisyah, disebut keji? Kenapa perbuatan zina itu, mendekati zina itu disebut keji? Karena yang pertama ada merusak kehormatan diri kita, jadi di hadapan orang lain itu tidak ada harganya ya, merusak kehormatan diri kita, keji untuk perbuatan keji. Lalu merusak masa depan kita. Kalau misalnya sudah terjadi, sudah mendekati, nanti kita menemukannya akan sulit atau misalnya tidak tergambar masa depannya, jadi buruk lah. Walaupun ya masih ada perbuatan. Lalu yang ketiganya ada menghancurkan keluarga. Dampaknya itu bukan kepada kita saja, bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada keluarga, kehormatan diri kita, kehormatan keluarga kita, dan itu akan merusak. Lalu setelah terjerumus, kita akan menyesalnya juga terus panjang, akan terus ingat gitu. Karena ini bukan hal yang sepele. Kalau misalnya sudah makanya mendekat saja itu tidak boleh. Coba kalau misalnya pergaulan bebas itu seringnya itu mulai dari hal yang kecil. Contohnya seperti apa coba? Itu udah bukan kecil, itu udah sedang. Kalau yang kecil coba dulu, mau mencoba dulu kan? Itu kan kayak sekali gitu. Ya, itu kan hal yang kecil, sekali kita nggak akan ngelakuin lagi misalnya. Itu kan hal kecil, penasaran. Coba penasarannya terhadap yang lain gitu. Penasaran gimana rasanya pidato di depan banyak orang, penasaran gimana rasanya ikut lomba. Kan itu penasaran yang baik. Kalau penasaran terhadap hal yang buruk, itu dampaknya akan sangat besar. Makanya harus memilih teman yang baik. Karena biasanya kalau misalnya dalam pertemanan yang buruk atau misalnya pergaulan bebas itu, kata teman teh, yuk kita minum arak, gak mau misalnya kalian gak mau, tapi masa gak mau, kamu gak berani. Kita kan kalian biasanya ada yang merasakan apa ya, jadi malu gitu, gak berani, kita nyoba gitu. Nah kalau misalnya gimana ya, walaupun kita bisa menjaga diri, ketika kita memilih pertemanan yang seperti itu, sangat besar kemungkinannya untuk terjadi ya. Makanya dalam memilih pergaulan itu harus yang baik. Nah, di dalam larangan dan di dalam larangan pergaulan bebas ini ada pertama pengertian dulu ya. Kalau di bukunya itu menurut bahasa itu pergaulan bebas itu diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan itu interaksi ya antara individu dengan individu lainnya, atau dengan individu atau dengan kelompok. Lalu kalau bebas itu diartikan sebagai terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, norma agama dan norma kesusilaan. Jadi kalau secara sederhananya, pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak lagi memperhatikan aturan dan norma yang berlaku. Kalau misalnya menurut istilah itu, pergaulan bebas didefinisikan sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang dan melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Jadi kalau dengan kata lain, pergaulannya itu tidak dikontrol, lepas kendali. Pergaulan
Lalu ada ciri-ciri. Nah, pertama kan ada di sini ada definisinya. Pergaulan yang tidak terkontrol. Lalu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya sebenarnya ada ya di dalam hadisnya juga. Ada udah pernah nulis hadis? Udah ya. Coba bacakan. Siapa yang nulis? Hadisnya itu An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaznil abdu hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashriku hina yashriku wa huwa mu'minun wa la yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'minun wa la yaqtulu wa huwa mu'minun. Nah, dari Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah ia meminum khamr ketika minumannya dia tidak dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Tidak beriman di sini bukan berarti kafir ya, tapi imannya sedang lemah. Ketika dia melakukan semua perbuatan itu, imannya sedang lemah. Bagaimana? Di sini ada ya ciri-cirinya itu menghamburkan harta untuk memenuhi keinginan hawa nafsu, membeli khamr cuma mengikuti hawa nafsunya, itu menghambur-hamburkan harta. Terus ada perbuatan yang dilakukan tanpa memperhitungkan antara benar dan salah. Apa? Mencuri ya, perbuatan yang salah menurut ajaran agama. Yang ada tiga ciri perbuatan yang di dalamnya terdapat pesta hura-hura dengan minuman keras atau mengkonsumsi obat yang terlarang. Terus ada lagi cirinya itu perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Kalau aurat laki-laki itu dari mana ke mana? Kalau perempuan dari ya, nah itu perbuatan yang apa ya, ciri-ciri termasuk pada pergaulan bebas. Lalu ada perbuatan yang mengabaikan masa depan. Mengabaikan masa depan itu kayak gimana? Tidak sekolah, pilih bolos, bermain, tidak memikirkan pendidikan. Nah itu kan adalah perbuatan yang tidak memikirkan masa depan. Kan pendidikan adalah masa depan kalian ya? Iya. Lalu ada contohnya itu pertama ada seks bebas. Nah ini itu adalah perilaku seksual yang dilakukan
Mengatakan amin, malu kalau akan terjadi lah pokoknya amin. Nah, gitu. Bukan hanya mendekatinya saja, ini sudah termasuk perbuatan yang termasuk pergaulan bebasnya itu. Lalu ada tadi ya seperti di hadis, ada seks bebas, zina, terus ada mengkonsumsi narkoba. Itu juga mengkonsumsi narkoba kan sebenarnya narkoba bisa ya digunakan tapi untuk hal yang seperti kedokteran. Makanya kenapa bahasa narkoba itu disalahgunakan, bukan dilarang yang seperti kemarin. Karena narkoba itu sebenarnya untuk ada yang apa namanya pengobatan gitu. Kalau misalnya disalahgunakan itu bisa mengakibatkan hilang akal gitu. Makanya bahasanya juga salah salah mempergunakan gitu bahasa juga. Lalu ada pergaulan malam. Pergaulan malam. Kan malam itu tempat manusia untuk beristirahat. Ketika malamnya digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat seperti berfoya-foya, menghamburkan harta, minum keras, maka nanti hidupnya paginya itu akan kacau gitu. Akan tidak beraturan hidup seseorang tersebut gitu. Lalu ada sebab-sebab pergaulan bebas. Nah, di antara sebab-sebabnya itu ada yang pertama, kenapa sih gitu? Kenapa sih bisa pergaulan bebas itu terjadi? Tadi kan ya sudah sedikit dijelaskan. Karena apa namanya? Mencoba gitu. Terus ada karena keislamannya tidak kuat, karena belum bisa mengontrol dirinya sendiri. Padahal kan manusia itu bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Karena manusia itu mempunyai apa? Mempunyai akal. Berbeda dengan hewan. Beda. Kalau misalnya manusia itu bisa membedakan mana yang baik dan benar. Makanya akalnya harus digunakan. Gimana caranya supaya kita bisa membedakan baik dan benar itu dengan apa? Dengan belajar. Kalau kita belajar berpendidikan seperti sekarang, kalian ke sekolah mendapatkan pelajaran kalau seperti ini pergaulan bebas itu haram atau salah, kalian kan jadi tahu ini itu hal yang harus kalian hindari. Kalian dapat itu dari mana? Dari belajar. Makanya kita harus memperoleh pelajaran itu supaya kita bisa menggunakan akal kita. Itu. Nah, ketika sudah tahu nih, kita sudah tahu, sudah berakal, kita harus bisa apa? Mengontrol diri kita. Mengontrol, jangan cuma tahu tetapi tidak dilakukan. Itu dosanya berkali lipat ya. Ketika orang sudah tahu tetapi tetap melakukan, itu sangat berkali lipat dari orang yang belum tahu. Karena kita orang-orang yang berilmu, sekolah, jadi kita harus bisa mengontrol diri kita dengan keilmuan yang sudah kita dapatkan. Itu yang kedua, sebabnya kurang kontrol diri. Yang ketiga, sering berteman dengan orang yang buruk akhlaknya sehingga mulai terpengaruh. Nah, itu ya, teman yang buruk akhlaknya. Jangan sampai kita terajak melakukan hal yang buruk. Justru kita yang harus mengajak teman kita berbuat kebaikan. Karena kita sekolah, karena kita berilmu. Jadi kita harus mengajak teman kita kepada kebaikan. Lalu ada kurangnya perhatian dan kepedulian orang tua terhadap aktivitas anak. Ya, pemantauan dari orang tua itu kadang kurang ya. Tetapi kalian bukan hanya punya orang tua di rumah, di sekolah juga kalian punya orang tua. Jadi ada yang mengontrol kalian. Jangan misalnya aku ada di rumahnya nggak diperhatiin sama orang tuanya, jadi bebas, yang nggak gitu. Karena kehidupan kita itu dari kita untuk kita. Kalau kita melakukan hal yang buruk, dampaknya ke siapa? Ke diri kita sebelum ke orang tua juga. Diri kita dulu, baru orang tua. Orang tua di rumah baik di sekolah itu hanya sebagai pengarah kita. Jadi kontrol hidup kita itu ada pada diri kita. Kita mau kemana itu ada dalam diri kita. Jadi
tidak diperhatikan, jangan sampai hilang arah, hilang kontrol. Hidup kalian mau dibawa kemana gitu. Jangan sampai hilang arah karena kalian sekolah ya, berilmu gitu. Lalu ada ketidakpedulian lingkungan masyarakat. Ya itu ya, dari tokoh masyarakatnya gitu. Lalu ada tidak memahami akibat. Nah, sekarang kalian kan belajar nih, ada selanjutnya akibat. Akibat pergaulan bebas. Tadi ya sudah dijelaskan. Pertama, akibatnya itu ada bagi diri sendiri. Bagi diri sendiri. Sebelum ke orang lain juga, kita yang melakukannya akan terkena dampaknya terlebih dahulu. Jadi kita akan malas beribadah karena keimanannya jadi lemah. Lalu mental kita tidak stabil, hidupnya berpoya-poya, kesehatannya juga menurun. Bukan hanya kesehatan fisik, tapi psikis kita juga terganggu gitu. Kecanduan gitu, malas terus, mau begitu terus gitu. Itu masih, kalau misalnya itu masih kalian sehat, tapi nanti setelah beberapa waktu kemudian kalian baru akan menyesal. Nah makanya ini tuh tidak sepele ya, ketika kalian merasa sudah ada di ranah mendekati tadi, ingat langsung menjauh karena dampaknya itu sangat berbahaya. Lalu ada bagi keluarga. Nah ini mungkin yang paling apa ya, sulit gitu kalian atasi karena kadang ada gak apa-apa orang lain, keluarga mah selalu diutamakan. Ketika keluarga kita kecewa sama kita, justru itu sangat apa ya, kita perhatikan dibanding orang lain. Jadi kayak gak apa-apa orang lain tahu tapi keluarga jangan, kadang kan seperti itu. Nah ini dampaknya kepada keluarga pergaulan bebas ini, bukan pada diri sendiri saja. Itu harus sangat dipertimbangkan ketika sudah ada hal yang kalian lihat dampaknya, ingat akibatnya seperti apa. Lalu yang ketiga bagi masyarakat. Nah, karena kita hidup itu bersosial, karena kita hidup itu bermasyarakat, jadi ketika kita melakukan hal apa yang tercoreng bukan keluarga, diri sendiri, tapi tempat itu orang dinyamah karena iya. Jadi satu orang yang melakukan, jadi dampaknya pada semuanya. Satu kampung itu jadi apa ya, termasyhur, tercemarnya tuh karena perbuatan itu. Nah itu kan bukan malu satu kampung aja, jadi kampung sebelah itu kalian memalukan nama kampung gitu. Jadi dampaknya sangat luas ya ketika sudah terjerumus. Makanya kalau sudah tahu dampaknya, jangan sampai menginjak ataupun mendekati kepada perbuatan pergaulan bebas ini. Lalu ada hikmah. Hikmah seorang menghindari pergaulan bebas. Nah, kalau kita bisa menghindari pergaulan bebas, kita bisa memperoleh ridho Allah. Kita bisa memperoleh ridho Allah karena dengan kita menahan untuk mendekati saja itu sudah mendapat pahala. Ya, apalagi ketika kita justru menghindar lalu melakukan perbuatan baik, itu sangat berpahala, mendapat ridho Allah, lalu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, terhindar dari dampak-dampak buruk dan melanggar norma agama masyarakat. Dan kita juga bukan hanya disayang oleh Allah dan Rasul, tapi oleh manusia juga kita dihargai, disayangi. Lalu kita setelah bisa memperhatikan itu, karena mengontrol diri kita, masa depannya akan menjadi cerah. Oke, coba kan setelah ini tadi maaf ya sudah dijelasin dulu mau ngapain aja. Nanti akan dibagi kelompok ya. Tapi sebelum dibagi kelompok, kita ice breaking dulu. Berdiri dulu semuanya. Tipsnya itu mendekat, menjauh, rangkas. Ada yang udah tahu? Nah, coba berhadapan dengan temannya. Berhadapan. Ya,
Coba. Apa? Masih jauh. Coba mulai ya. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Coba, siapa lagi yang tangkap? Tunggu sampai 5 orang, 3 orang. Oh, berdua. Oh, lihat dulu. Lanjut ya. Oke, 1, 2, 3. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Iya, itu ya. Tentang pergaulan bebas minum ini, apakah definisinya, ciri-cirinya, akibatnya, definisinya, terserah kalian mau memaparkan apa. Pergaulan bebas aja. Pengertiannya apa, wes? Kan kami pahami setelah yang dijelaskan. Dengerin katanya. Ini dampaknya ada 3 ya. Sendiri, orang tua, kepada teman. Oke, teman. Oke, boleh apa aja yang tadi sudah dijelaskan. Ya, boleh ciri-cirinya. Tadi ciri-cirinya yang pertama ada apa? Menghamburkan harta. Terus? Ya. Ya. Oke, tepuk tangan. Apa yang sudah dilakukan Berapa ukuran untuk penampilan? Rumah. definisi. Gimana pergaulan bebas itu? Pergaulan yang tidak terkontrol. Jadi hidupnya gimana? Kacau ya? Kacau, nggak ada aturan. Oke. Oke, dan sekarang akan dibagi kelompok ya. 6 kelompok berhitung aja. Oke, karena kan di sini stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat-ingat nomornya. 6. 5.
Lima, Bu. Ini yang pertama ke depan itu kelompok. Nah, yang kedua itu kelompok 4. Yang ketiga ke depan itu kelompok 3. Yang keempat ke depan itu kelompok 2. Yang kelima ke depan itu kelompok 5. Yang keenam ke depan itu kelompok 3. Ada berapa orang kelompok 4? Ibu mau kalian semua nanti sendiri ke depan. Tulis satu kata untuk pergaulan bebas. Bebas ya, boleh apapun. Tahu ya, pergaulan bebas itu apa? Nah, kalau misalnya disuruh ke depan, definisikan gitu, jangan takut apa aja yang kalian pikirkan ketika mendengar kata pergaulan bebas. Harus dihindari, itu udah bagus ya. Terus malas ketika ada dampaknya. Jadi itu apa yang kalian tulis mulai dari buruk, bahaya, tidak baik, hilang arah, gak seru. Ini gak seru ya sebenarnya. Karena gaknya kecil. Nah itu tuh kalian sudah bisa mendefinisikan atau melihat apa sih pergaulan bebas itu. Jadi ketika misalnya sudah depan jangan takut. Tapi ini ada nih yang adalah pokoknya apa? Siapa yang tulis ya? Pokoknya ada apa? Terus ini yang gitu gimana pergaulan bebas itu? Nah, itu masih perlu gambarkan lagi ya dengan jelas gitu. Tapi nggak apa-apa udah berani ke depan. Punya grup kelas kan ya? Sebelum itu jadi kita itu harus memperhatikan apalagi masih remaja terhadap pergaulan bebas ini. Harus menghindari, harus bisa menjaga diri karena dampaknya sangat besar pada diri kita, pada keluarga dan juga kepada masyarakat. Nah, akan dibagikan link untuk refleksi diri ya. Siapa salah satu orang aja. Nanti sudah selesai. Siapa yang bisa menyimpulkan ini masih ada hadiah dari tadi pembelajaran yang sudah dipelajari tentang larangan pergaulan bebas. Ada yang mau menyimpulkan? Atau ada yang mau dipertanyakan tentang pergaulan bebas ini? Oke ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Coba sebelum itu yang menjawab, ada yang berani menjawab? Sebutkan apa saja pergaulan bebas itu. Ada yang aku terus Penyalahgunaan narkoba. Tadi ada yang menjawab. Udah kasih ini. Tapi yang tadi menjawab siapa ya? Ada lagi yang mau bertanya betul ya? Mulai dari seks bebas, minum minuman keras, itu judi, ya itu pergaulan bebas. Ada lagi yang mau bertanya? Atau menyimpulkan? Atau bagus? Innahu
Bukan menjauhi aja, mendekatinya aja. Nggak boleh apalagi sampai melakukan. Nanti ada di pertemuan selanjutnya itu baru membahas tentang larangan berzina. Ada lagi dalilnya. Nih dalil yang tadi itu tentang dalil pergaulan, larangan pergaulan bebas. Parah. Apa-apa mungkin segitu saja pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk kalian yang sudah menjawab tepuk tangan. Yang nomor 1 ya kelompok 6. Oke, terima kasih. Saya Maria Sari. Terima kasih atas kerjasama kalian. Melakukan tugas ini ya. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak soal kebenaran.